Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ketemu lagi di channel Ponsel Heboh. Di video kali ini Ponsel Heboh mau unboxing satu handphone terbaru dari Samsung, yaitu Samsung Galaxy A32. Handphone ini lumayan menarik dan mendapat sambutan positif dari YouTuber gadget karena handphone ini punya beberapa kelebihan baru yang gak ada di handphone Samsung sebelumnya di kelas harganya, terutama refresh rate 90Hz yang baru pertama kali ada di handphone ini. Samsung Galaxy A32 ini dijual mulai harga 3,4 juta untuk varian RAM 6GB per 128GB sampai 3,6 juta untuk varian 8 per 128GB. Dan yang saya punya ini adalah varian RAM 8GB. Saya pilih ini karena yang varian RAM 6GB udah banyak yang unboxing ya. Oke, kalau gitu langsung aja kita simak video ini sampai habis ya. Ini dia unboxing Samsung Galaxy A32 yang versi 8 per 128GB. Namun sebelum lanjut jangan lupa subscribe-nya, aktifkan tanda lonceng, dan selalu cek link pembeliannya di bawah ya guys. Pertama, ini adalah penampakan kotaknya, masih seperti kotak Samsung biasanya. Di depannya ada gambar handphonenya, ini yang warna hitam. Tapi handphone ini punya warna pilihan lain ya, ada 4 varian warna. Jadi tinggal pilih yang mana sesuai selera kalian. Terus kita buka kotaknya, caranya juga masih di slide gini ya. Secara personal saya nggak suka kalau kotak kayak gini, karena kotaknya itu jadi nggak kokoh dan takutnya bisa penyok sewaktu dalam pengiriman. Seperti kotak Galaxy M02 saya yang saya beli kemarin. Di dalam kotaknya ini pertama kali dapat box putih ini, yang isinya itu cuma dokumen-dokumen ya, termasuk kartu garansi di dalamnya. Jadi nggak ada dapat softcase. Tahun 2021 ternyata Samsung masih pelit aja ya guys. Kemudian ini dia unitnya warna hitam yang saya beli. Terus di depannya ini ada 3 selling point utama dari handphone ini, yaitu layar Infinity U display, quad kamera, dan salah satu yang terpenting adalah fingerprint under display. Wah, mantap ya. Kemudian ini ada stiker IMEI. Lalu ini ada SIM card ejector. Terus ini kabel dengan ujung Type-C pastinya ya. Kalau enggak ya parah sekali. Dan terakhir ini ada kepala charger dengan output 15 watt. Udah termasuk fast charging ya, tapi yang terendahnya. Jadi ini semua yang terdapat di dalam kotak Samsung Galaxy A32 ini yang versi RAM 8GB. Oke, dan sekarang saya beresin dulu dan lanjut ke handphonenya. Ini dia Samsung Galaxy A32. Ukurannya itu nggak terlalu besar ternyata, masih sangat enak di tangan. Terus bahannya ini memang benar-benar buat bingung, apakah bodinya ini kaca atau masih plastik? Karena terlihat seperti bahan kaca, ditambah lagi finishing yang glossy seperti ini, jadi terlihat mewah dan premium. Walaupun bakalan paling gampang meninggalkan bekas sidik jari dan terlihat kucel. Di bagian sisi kanannya ada tombol power dan tombol volume yang feel-nya itu terasa enak kalau dipencet-pencet. Terus di bagian atasnya ini ada satu noise cancellation mic, mantap ya. Di sisi kiri ada slot kartu SIM yang isinya itu adalah triple SIM pastinya, 2 untuk kartu SIM dan 1 untuk micro SD card. Terus di bagian bawah cukup lengkap, ini ada lubang headset 3,5 mm, ada lubang mic, ada port USB Type-C dan speaker grill yang terlihat manis. Untuk framenya ini juga buat bingung ya, apa terbuat dari metal atau masih plastik. Gak ada keterangan resmi dari Samsung, tapi yang jelas framenya ini sangat terlihat premium. Di bagian belakang ada satu lagi yang fresh dari handphone ini, yaitu desain kameranya yang baru. Gak ikut-ikutan pakai kamera modul kotak yang udah terlihat biasa aja sekarang ini. Sementara kamera Samsung Galaxy A32 ini bener-bener berani melawan arus kayaknya. Mungkin bisa jadi trendsetter di tahun ini ya. By the way, ini adalah quad kamera dengan satu LED flash di sampingnya. Dan di bagian bawah sini ada tulisan Samsung. Oke, sekarang kita lanjut menyalakan handphonenya. Ini dia layar dari Samsung Galaxy A32. Pada layarnya ini aja udah terdapat beberapa kelebihan dari handphone ini. Pertama, ukurannya itu lumayan compact, 6,4 inci aja, tapi panelnya itu udah Super AMOLED. Otomatis udah bisa pakai always on display, sesuatu yang sangat penting ya buat handphone yang nggak ada lampu LED notifikasinya. Terus lagi udah mendukung refresh rate 90Hz, pertama di handphone kelas menengahnya Samsung.
Kemudian resolusinya itu udah Full HD+, aspek rasionya 20:9, dan nggak sampai di situ, layarnya ini juga udah diproteksi Gorilla Glass 5. Lanjut ke prosesor, kita lihat menggunakan AIDA 64. Handphone ini menggunakan prosesor MediaTek G80 ya. Mungkin ini jadi satu downside atau kekurangan dari handphone ini. Tapi ada dukungan RAM yang sangat gede di sini, yaitu 8 GB. Jadi harusnya udah sangat cukup buat kebutuhan sehari-hari dan bermain game. Kemudian lanjut lagi ke sektor kamera yang juga menjadi salah satu kelebihan dari handphone ini. Ada quad kamera dengan kombinasi 64 megapiksel lensa utama, 8 megapiksel lensa wide, 5 megapiksel lensa makro, dan 5 megapiksel depth sensor. Cukup lumayan di kelas harganya. Sedangkan untuk kamera depannya juga cukup tinggi, 20 megapiksel. Lagi-lagi ini udah cukup tinggi ya di kelas harganya. Tapi bentuknya itu ya masih poni tetesan air atau Infinity U display menurut Samsung. Nggak terlalu masalah memang, tapi jadinya jauh dari kesan kekinian. Dan ini adalah sedikit hasil contoh kamera dan video dari handphone ini. Your mind was on fire, no eyes ever watched. Now searching for a different kind of high, getting drunk on somebody else's lines. They come to me in words, no I can help it. Should probably just leave it, but I can help it. And 10 years down the road, I still be sitting on the floor, writing about you, writing about you. Lines about midnight colors and the color of your eyes. Thinking about you, thinking about you. Think lines about midnight colors and the color of your eyes. Thinking about you, thinking about you. Take a shot. Untuk fitur keamanan, Galaxy A32 ini punya sesuatu yang jarang di kelasnya, yaitu under display fingerprint. Dan untuk kecepatannya memang nggak terlalu cepat sih, tapi fiturnya ini udah jadi salah satu kelebihan yang menguntungkan di kelas harganya. Kemudian ada juga face unlock yang kecepatannya itu cukup lumayan dan cukup akurat juga. Terus Samsung Galaxy A32 ini juga masih punya satu senjata rahasia lain, yaitu fitur NFC. Masih di bawah dari generasi pendahulunya memang, tapi bener-bener jadinya handphone ini semakin sesuai dengan harganya. Untuk baterai, Galaxy A32 ini punya kapasitas baterai yang cukup besar, 5000 mAh, dengan dukungan adaptive fast charging 15 watt. Nggak terlalu cepat kayaknya ya, tapi nanti kita akan lihat di video reviewnya nanti. Tapi harusnya untuk pemakaian sehari-hari, handphone ini bisa bertahan 1 harian ya. Kecuali untuk permainan yang intens, seperti bermain game atau nonton video terus-terusan. No eyes ever watched. Now searching for a different kind of high, getting drunk. Oke, segitu dulu unboxing dan quick hands-on dari Samsung Galaxy A32 ini yang versi 8 GB. Secara overall, menurut pendapat saya, handphone ini benar-benar worth it atau sangat pantas di kelas harganya. Jadi semoga saja di tahun ini Samsung mulai banyak lagi mengeluarkan handphone kelas menengah ke bawah dengan fitur yang nggak kalah dengan merek lain. Dan yang paling penting, jangan lupa link pembelian handphone ini tersedia di kolom deskripsi di bawah ini ya. Jangan lupa pesannya, jauhi kredit, pakai masker kalau kemana-mana, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.